Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan di udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat kuasa kegelapan tidak dapat mengganggu konsentrasi kami, dan kami bisa menikmati dan mendapat berkat dari firman-Mu. Hari ini kami ingin merenungkan seruan pertobatan yang dikumandangkan oleh Yesaya. Biarlah kami dapat melihat renungan ini sangat mengena dengan kehidupan kami pada masa kini. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, senang jumpa kembali dimanapun saudara berada sekarang, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau sedang berada di rumah sakit. Semoga program ini menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu, memberi visi tatkala berjalan dalam kegelapan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, 2500 tahun yang lalu, ada suatu pandangan tentang tujuan hidup manusia. Pandangan itu disebut sebagai hedonisme. Pandangan yang menganggap kesenangan atau kenikmatan adalah tujuan hidup manusia. Hedonisme itu tidak selalu berarti negatif. Seorang ahli filsafat yang bernama Epikuros membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Makan adalah kebutuhan, itu perlu. Makan enak tidak begitu perlu. Keinginan memiliki kekayaan secara berlebihan adalah sia-sia. Epikuros bahkan menyarankan untuk hidup sederhana agar mencapai ketenangan jiwa. Pada masa kini, hedonisme punya arti negatif terkait dengan keinginan manusia mendapatkan kesenangan dan menikmati hidup dalam perilaku yang sangat konsumtif. Iklan-iklan di koran dan televisi dipenuhi penawaran-penawaran serba rupa barang dan jasa. Berdirilah mal-mal yang semakin dan semakin besar di kota-kota besar di seluruh dunia ini. Manusia berlomba-lomba mengejar uang, memenuhi keinginan yang konsumtif tadi. Cara tidak lagi penting. Membunuh, merampok, korupsi, mencuri, menipu tidak jadi soal. Yang penting dapat uang yang banyak. Manusia tidak berubah dalam nilai-nilai moral sekarang dan ribuan tahun yang lalu. Sebaliknya, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat-sangat cepat. HP, komputer, laptop, TV yang kita beli 5 tahun yang lalu sekarang tampak sebagai produk yang sudah usang. Produk yang mempesona beberapa tahun yang lalu sekarang sudah menjadi usang. Teknologi dipergunakan untuk menghasilkan alat angkutan seperti mobil sebagai perpanjangan kaki manusia, mesin-mesin sebagai perpanjangan tangan, film dan televisi sebagai perpanjangan mata, radio dan telepon sebagai perpanjangan telinga, sampai dengan komputer sebagai perpanjangan otak manusia. Seorang filsuf Jerman bernama Martin Heidegger meninggal tahun 1876, mengemukakan pandangan teknologi yang diciptakan untuk membantu manusia akan menguasai kehidupan manusia sendiri. Pada zamannya, pandangan ini tentu tidak dipercaya oleh masyarakat. Tapi pada masa kini, pandangan Heidegger tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Teknologi sudah menggantikan tenaga manusia, menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran di negara-negara maju, digantikan secara online melalui komputer dan telekomunikasi oleh tenaga-tenaga dari negara-negara berkembang yang lebih murah. Di negara-negara berkembang,
Proyek-proyek yang tadinya dikerjakan dengan padat karya, sekarang dikerjakan oleh mesin-mesin konstruksi. Penjaga-penjaga keamanan atau security dikurangi jumlahnya, digantikan dengan peralatan kamera televisi. Dapat kita simpulkan, sikap manusia semakin konsumtif di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggantikan tenaga-tenaga manusia. Kehidupan semakin sulit, menyebabkan banyak orang kehilangan arah di dalam hidup ini. Tujuan hidup menjadi kabur. Dalam keadaan seperti ini, seruan pertobatan yang dikumandangkan dalam kitab Yesaya pasal 55 semakin penting artinya. Mari kita membaca Yesaya 55 dari ayat 1 sampai dengan 7 demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintahan bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pertama, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 1 adalah sebuah undangan khusus dari Tuhan bagi umat manusia, bagi kita semua. Apabila kita menerima undangan dari seseorang yang kita hormati, kita merasa terhormat. Kalau seorang diundang menghadiri pesta pernikahan putra atau putri presiden atau raja, maka orang itu pasti akan merasa terhormat. Bagaimana kalau kita menerima undangan dari Tuhan, pencipta alam semesta dengan segenap isinya? Kalau kita menyadari hal ini, kita pasti merasa sebagai orang yang sangat terhormat. Yesus mengatakan kembali undangan ini dalam sebuah perumpamaan yang tentang seorang yang mengadakan pesta. Tetapi orang-orang yang diundang itu memiliki berbagai dalih. Tidak bisa datang oleh karena kesibukan bisnis, tidak bisa datang karena ada kegiatan lain. Ada yang mengatakan, aku baru menikah, oleh karena itu tidak bisa datang. Tuan rumah itu murka dan mengatakan kepada pembantunya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Perumpamaan ini mengingatkan kita akan umat Israel, umat pilihan Tuhan. Pada awalnya, untuk merekalah Tuhan datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Oleh penolakan mereka terhadap Yesus, maka Injil sekarang diberitakan kepada semua orang, segala suku, bangsa, dan bahasa. Saya dan saudara, kita semua ikut diundang ke pesta perjamuan ini. Ayat 2 adalah latar belakang dari undangan yang disampaikan Tuhan kepada kita. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Seperti tadi sudah saya sampaikan, manusia-manusia sekarang ini
berusaha mengejar uang dan uang, menumpuk kekayaan, mencari kesenangan, dan menikmati hidup secara kedagingan. Tuhan mengatakan kepada kita, itu bukanlah roti yang sesungguhnya. Mencari kesenangan menikmati hidup sama seperti minum air garam, saudara. Semakin kita minum, semakin kita haus. Tuhan mengatakannya, itu sia-sia. Alangkah sedihnya hidup kita, saudara. Apabila kita mencari uang, ya memang kita mendapatkan mengumpulkan dan mengumpulkan, tetapi pada ujungnya sebenarnya tidak ada sukacita, damai, sejahtera. Hidup ini ibarat mencapai kebahagiaan yang ada di puncak sebuah gunung. Kita mulai mendaki dari bawah, usia kita masih muda. Kita mendaki setapak demi setapak. Kita melewati onak duri. Di tengah perjalanan kita melihat masih jauh perjalanan ke atas. Kita mendaki dan mendaki lagi dengan sisa-sisa tenaga yang ada pada kita. Ketika sampai di puncak gunung, ternyata kebahagiaan itu tidak ada di sana. Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah sering mengatakan hal seperti ini, usaha menjaring angin. Sia-sia, tidak ada manfaat, hanya menghabiskan waktu dan tenaga. Katakanlah kita sudah punya kekayaan, sesudah kerja keras, sesudah berjuang, kita punya uang harta yang banyak. Pada waktu itu, kita punya uang beli makanan yang paling enak sekalipun, tetapi penyakit mah kita menyebabkan kita tidak bisa memakannya. Kita punya uang untuk wisata ke kota manapun di dunia ini, tetapi penyakit yang ada dalam tubuh kita mencegah kita melakukannya. Lantas apa gunanya semua yang kita miliki? Kesia-siaan di atas segala kesia-siaan, kata pengkhotbah. Mari kita terima undangan Tuhan, mengutamakan kehidupan rohani, sehingga kita bisa menikmati damai, sukacita, dan sejahtera. Di ayat 3 dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tuhan menyampaikan dimensi rohani dari kehidupan ini. Kalau selama ini kita berjalan dalam dimensi jasmani, menuruti akal pikiran keinginan daging, penuh ketakutan kekhawatiran, begitu banyak ketidakpastian, kita letih, kita lelah. Tuhan mengingatkan kita tentang dimensi rohani yang memiliki nilai kekekalan. Kehidupan jasmani adalah kehidupan fana yang akan berakhir, tetapi kehidupan rohani punya nilai kekekalan, tidak pernah berakhir. Maka kamu akan hidup, kata Tuhan. Pada pandangan Tuhan, orang yang belum hidup dalam dimensi rohani adalah orang mati, saudara. Tuhan berbicara tentang nilai-nilai kekekalan. Tuhan ingin mengikatkan dirinya dengan kita, dengan saya dan saudara, dalam satu perjanjian yang kekal, yang tidak lapuk kena hujan, dan yang tidak lekang kena panas. Tuhan ingin mengikat perjanjian dengan kita. Dalam bahasa sekarang, Tuhan bersedia menandatangani surat perjanjian dengan kita. Tuhan berusaha meyakinkan kita, apa yang ditawarkannya itu adalah yang paling baik bagi kita. Bayangkan saudara, tanda tangan surat perjanjian antara kita dengan Tuhan pencipta alam semesta. Melalui Nabi Yesaya yang diutusnya, Tuhan berusaha meyakinkan umat Israel, meyakinkan kita juga manusia-manusia yang hidup pada masa kini. Undangan keselamatan itu adalah yang paling baik untuk kita. Pada waktu kita menyadari hal ini, jangan lagi keraskan hati, terima undangan Tuhan, memasuki ruangan pesta yang disiapkannya. Ayat 4, sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Ayat 4 adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Secara jasmani berasal dari garis keturunan Daud. Ia adalah raja yang memerintah suku-suku bangsa. Pemerintahannya tidak berkesudahan. Kedatangan Yesus Kristus, kehadiran juru selamat, telah dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Saya baca demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang
penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kehadiran Yesus Kristus, kehadiran Tuhan sebagai manusia, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Jauh sebelumnya, bahkan mulai dari awal penciptaan, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, nubuatan tentang kehadiran penolong telah dinubuatkannya. Kalau Tuhan melakukan sesuatu yang penting untuk manusia, penting untuk kita, ya ia tidak ujuk-ujuk melaksanakannya begitu saja, tetapi ia sudah memberitahukan apa yang diperbuatnya jauh-jauh sebelumnya. Tuhan menubuatkan kedatangan Yesus Kristus, ini sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah menubuatkan dunia lama kita ini akan berakhir dan dunia baru akan datang. Tuhan sudah menubuatkan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Nubuatan yang disampaikannya pada kita dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seyogianya membuat kita bersiap-siap menantikan masa yang akan datang itu. Selanjutnya, mari kita melihat ayat 5. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Ayat 5 menggambarkan perluasan kerajaan Yesus Kristus itu. Kerajaannya mencakup bangsa-bangsa yang tidak dikenal pada waktu itu, termasuk Indonesia, India, Cina, dan lain-lain sebagainya. Pada waktu itu tidak dikenal, tetapi pada waktu ini banyak orang yang sudah dipilih menjadi warga kerajaan Allah ini. Selanjutnya ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita dapat tafsirkan undangan pesta yang disampaikan Tuhan itu masih berlaku, tetapi bukan waktu yang tidak terbatas. Ada saatnya ruang pesta, ruang perjamuan itu tidak dapat lagi kita masuki. Pertama, yang disebabkan kita sendiri, dan yang kedua, yang disebabkan oleh Tuhan. Yang pertama, yang disebabkan oleh kita sendiri, disebabkan oleh keterbatasan kita. Tidak ada yang tahu, saya tidak tahu, saudara tidak tahu, apakah saudara dan saya masih hidup besok pagi. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengarkan tentang seorang yang mati secara tiba-tiba. Serangan jantung, tabrakan, pesawat terbang jatuh, kapal karam, peperangan, dan lain sebagainya. Kita bukan pemilik nyawa kita. Hidup kita yang memiliki adalah Tuhan. Di sewaktu-waktu ia bisa mengambilnya kembali. Kehidupan kita sangat fana, saudara. Pastikan sebelum meninggalkan dunia ini, kita sudah memenuhi undangan pesta yang disampaikan Tuhan kepada kita. Jangan berlama-lama. Sekarang aku sibuk cari uang, berkarir, berusaha. Pada waktunya nanti aku akan serahkan hidupku bagi pelayanan bagi gereja. Saudara tidak tahu besok lusa saudara masih ada di dunia ini. Tetapi manakala Roh Kudus firman Tuhan mengetuk hati saudara, dengarkan seruan Tuhan, terima undangannya. Penyebab kedua, ruangan pesta ditutup. Banyak di antara kita pasti ingat, pagi hari 26 Desember 2004, langit cerah, matahari bersinar. Banyak orang bersiap-siap pergi ke pantai. Dalam hitungan menit-menit berikutnya, ratusan ribu orang tewas dari Aceh sampai dengan Kepulauan Andaman. Orang-orang yang tadi begitu ceria beraktivitas, sekarang menjadi tidak ada lagi. Dalam catatan, itu adalah bencana terbesar yang ke-6 yang pernah terjadi di dunia ini. Masih segar dalam ingatan kita. Kalau kita percaya meyakini tsunami itu pernah terjadi, kita juga bisa percaya suatu waktu tanda-tandanya sudah digenapi semua. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dunia ini sampai pada akhirnya. Dunia kita yang lama ini akan lenyap. Muncul satu dunia baru yang disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua.
Dunia baru itu dipenuhi oleh orang-orang yang memenuhi undangan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, bukan maksud saya untuk menakut-nakuti, terimalah undangan yang disampaikan oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat terakhir, ayat 7 saya bacakan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 7 adalah gongnya, saudara. Inilah seruan pertobatan yang disampaikan oleh Tuhan. Pada waktu Roh Kudus menjamah hati kita, kita diingatkan akan dosa-dosa kita dan jalan kita yang tersesat. Tuhan mengatakan, tinggalkan jalan itu dan kembali kepada jalan Tuhan, jalan kebenaran. Hari Pentakosta, banyak hati orang tergetar mendengarkan khotbah Petrus, dan mereka bertanya, apa yang harus kami buat? Petrus mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, bertobatlah di dalam Yesus Kristus, maka engkau akan menerima anugerah Roh Kudus. Pada waktu kita mendengarkan seruan pertobatan yang disampaikan Tuhan, yang disampaikan Yesus Kristus, yang disampaikan oleh Petrus, yang disampaikan oleh Paulus, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ambil sikap untuk menerima. Dengarkan saudara, rasakan saudara jamahan Roh Kudus terhadap hati kita. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Manakala kita menyadarinya, ambillah sikap bertobat di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita bertobat itu, maka kita sekarang melihat satu kehidupan rohani yang indah, penuh sukacita, damai dan sejahtera. Inilah yang dikatakan Tuhan tadi dalam ayat 2. Kita menikmati sajian yang paling lezat. Gandum, anggur, susu rohani, semuanya secara gratis. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua bersama keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasakan jamahan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, melalui firman-Nya, dan mengatakan, kusadari dosaku jalan tersesat selama ini. Ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosa-dosaku jalan tersesat selama ini. Ampuni kesalahan dan dosaku. Pimpin jalanku ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tolong tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pikiran pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, manakala Injil diberitakan, di sana ada kuasa dan mujizat, termasuk kuasa penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang dalam kehidupan saudara, karena perbuatan mereka yang begitu kejam, melukai hati saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, lihat saudara-saudara kami yang punya akar pahit luka jiwa. Mereka tidak bisa cabutkan, tetapi Yesus Engkau sanggup. Cabutkanlah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya saya berdoa bagi seluruh pendengar siaran ini, dimanapun berada. Berkati usaha, pekerjaan, dan studi. Berkati kami semuanya berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400. 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.